Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, SST MKes. Saya dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Pondok Pesantren Asanadia Palembang. Saya mengajar mata kuliah konsentrasi ilmu kebidanan. Dalam melaksanakan Dharma Pendidikan dan Pengajaran, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah Askap 1 Kehamilan dengan bobot 4 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana dalam mengajar Askap 1 Kehamilan saya tim dengan dosen lain. Persiapan yang saya lakukan sebelum memulai perkuliahan mata kuliah yang saya ampuh, saya akan menyiapkan RPS dan RPP. Saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh. Askap 1 Kehamilan adalah mata kuliah asuhan kebidanan wajib sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan Diploma 3 Kebidanan, di mana mata kuliah ini dipelajari di semester 2 dengan jadwal 1 kali pertemuan dalam 1 minggu. Mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa kebidanan untuk menciptakan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap dan keterampilan serta hasil evidence based dalam praktik antenatal yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif dan promotif, dan memberikan asuhan berdasarkan kebutuhan ibu hamil, tahap perkembangan kehamilan, deteksi dini komplikasi, dan pendokumentasian. Tujuan capaian pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar asuhan kehamilan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan tanda-tanda kehamilan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan proses konsepsi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi ibu hamil. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan fisik ibu hamil. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan dan adaptasi psikologis pada ibu hamil. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 9. Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini penyulit dan komplikasi kehamilan. 10. Mahasiswa mampu melakukan analisis dan diagnosis kehamilan kunjungan awal. 11. Mahasiswa mampu melakukan pendokumentasian asuhan kehamilan. 12. Mahasiswa mampu melakukan analisis dan diagnosis asuhan kehamilan kunjungan ulang. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka mahasiswa akan diberikan topik-topik materi mata kuliah Askap 1 Kehamilan yang akan dibahas dalam 16 kali pertemuan, di mana terdiri dari 14 pembahasan materi dan 12 ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Di mana dalam penerapan perkuliahan saya menyampaikan materi sebanyak 7 kali pertemuan, dilakukan evaluasi UTS dan UAS sesuai dengan pembagian pertemuan dengan dosen tim. Jika saya berhalangan hadir pada jadwal yang sudah ditentukan, maka saya akan mengganti pertemuan pada kesempatan pertemuan selanjutnya. Mata kuliah Askap 1 Kehamilan akan membahas materi 1. Konsep dasar asuhan kehamilan. 2. Anatomi fisiologi organ reproduksi wanita. 3. Tanda-tanda kehamilan. 4. Proses konsepsi. 5. Perubahan anatomi dan adaptasi fisiologi ibu hamil. 6. Kebutuhan fisik ibu hamil.
7. Perubahan dan adaptasi psikologis pada ibu hamil. 8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. 9. Deteksi dini penyulit dan komplikasi kehamilan. 10. Asuhan kehamilan kunjungan awal. 11. Pendokumentasian asuhan kehamilan. Dan 12. Asuhan kehamilan kunjungan ulang. Pada awal perkuliahan, saya akan melakukan kontrak perkuliahan di mana saya akan menjelaskan topik-topik materi yang akan dipelajari selama 1 semester, jenis-jenis penugasan yang akan saya berikan, metode perkuliahan yang akan saya gunakan, referensi yang akan dipakai, sistem penilaian dan bobot penilaian yang saya terapkan. Kemudian teknik pembelajaran yang saya pakai dengan dia yaitu delivery. Bagaimana saya akan menyampaikan perkuliahan dengan mahasiswa? Saya akan menyampaikan materi perkuliahan dengan menggunakan PowerPoint dan poster yang didesain menarik agar mahasiswa tidak bosan dan didukung oleh peralatan seperti laptop, OHT, Blackboard, dan spidol. Untuk perkuliahan praktikum akan dilaksanakan di laboratorium menggunakan peralatan medis dan pantom. 2. Media pembelajaran dengan media cetak seperti buku, modul atau buku ajar yang sudah saya buat sesuai mata kuliah saya, handout atau materi PowerPoint, panduan tutorial untuk praktikum, dan menggunakan referensi terbaru atau 5 tahun ke belakang. 3. Metode pembelajaran yang digunakan adalah contextual learning, cooperative learning, problem-based learning, simulasi atau demonstrasi, dan small group diskusi. Metode yang saya gunakan disesuaikan dengan materi per topik atau pertemuan yang saya sampaikan. Proses perkuliahan dimulai dengan pembukaan dengan memberi salam, kemudian melakukan absensi kehadiran mahasiswa. Kemudian saya akan melakukan review terhadap materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang dipelajari hari ini dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa. Kemudian saya akan menyampaikan materi pembelajaran per subbagian sesuai pertemuan hari tersebut. Kemudian di pertengahan penyampaian materi saya akan bertanya tentang materi yang disampaikan atau memberi kesempatan kepada mahasiswa jika ada materi yang belum dimengerti. Kemudian saya akan menjelaskan kembali materi pembelajaran. Saya juga akan bertanya lagi tentang materi yang sudah disampaikan atau jika ada mahasiswa yang mau bertanya. Kemudian, saya akan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan bersama mahasiswa. Setelah menyimpulkan materi, saya akan melakukan evaluasi materi yang sudah disampaikan sesuai dengan materi yang disampaikan, seperti evaluasi berupa ujian tulis berupa MCQ. Kemudian saya akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Setelah selesai, saya akan menutup pertemuan dan memberi salam penutup. Yang kedua itu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan komunikasi 2 arah agar perkuliahan lebih komunikatif. Artinya, jika ada materi yang belum dimengerti oleh mahasiswa, bisa langsung ditanyakan ke dosen, kemudian akan ditemukan satu tujuan atau pemahaman yang sama tentang materi tersebut. Kemudian yang ketiga itu assessment. Bagaimana saya melakukan penilaian atau evaluasi? Evaluasi yang saya lakukan ada 4 kriteria, yaitu
Yang pertama yaitu evaluasinya adalah kehadiran. Kehadiran mahasiswa yang mengikuti proses perkuliahan itu nilai atau bobotnya sebanyak 20%. Kemudian yang kedua, evaluasi penugasan, di mana biasanya dikasih tugas baik itu seminar dan sebagainya, itu bobotnya sebanyak 25%. Yang ketiga, evaluasi ujian tengah semester, itu bobot nilainya adalah 20%. Yang keempat, ujian akhir semester yang dilakukan setelah selesai dilakukan pertemuan sampai 14 kali perkuliahan, itu bobot nilainya 35%. Semua hasil penilaian akan saya akumulasikan sesuai dengan standar dan format dari Stikes Pondok Pesantren Asanadia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, narasi tentang Dharma Pendidikan dan Pengajaran saya sebagai dosen program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes Pondok Pesantren Asanadia Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.